Max berbaring tenang di kandang steril pusat rehabilitasi hewan Denver. Matanya yang coklat kehitaman menatap kosong ke lantai. Dr. Sarah Mitchell mengelus kepala German Shepherd itu dengan lembut. Suasana terasa damai di ruang perawatan yang hangat. Langkah kaki Robert Hayes, direktur shelter, terdengar mendekat dengan map tebal di tangannya. Wajahnya terlihat gelisah. Pintu ruangan terbuka keras. Robert masuk sambil menatap Max dengan ekspresi yang tidak dapat dibaca. Sarah merasakan hawa dingin. Jack Miller, bocah berusia 10 tahun di kursi roda, muncul di ambang pintu. Matanya bertemu pandangan Max yang tiba-tiba berkilau. Jangan lupa suka dan komen ceritanya ya. 3 bulan sebelumnya, Max adalah anjing gembala Jerman penjaga terbaik di peternakan keluarga Williams. Tubuhnya yang tegap dan gesit selalu siaga melindungi kawanan domba dari serangan serigala liar. Namun takdir berkata lain ketika sebuah kecelakaan tragis mengubah hidupnya selamanya. Max terjatuh ke jurang saat mengejar serigala yang mengancam anak domba. Tulang belakangnya patah, membuatnya lumpuh total dari pinggang ke bawah. Sarah pertama kali bertemu Max di rumah sakit hewan darurat Denver. Kondisinya sangat kritis dengan luka terbuka di sekujur tubuh. Dalam hatinya, Sarah bertanya apakah Max masih bisa diselamatkan. Air mata hampir mengalir ketika melihat anjing pemberani itu terbaring tak berdaya. Keluarga William sudah menyerah. Mereka tidak mampu merawat anjing lumpuh dengan biaya pengobatan yang sangat mahal. Operasi penyelamatan Max berlangsung selama 8 jam. Sarah dan timnya berjuang mempertahankan nyawa anjing yang telah menjadi bagian keluarga Williams selama 5 tahun. Pikirannya terus bergulat dengan kemungkinan terburuk. Dia berbisik dalam hati, memohon keajaiban untuk Max. Setelah operasi selesai, Max masih bernafas namun kondisinya sangat lemah. Sarah mengelus kepala Max dengan penuh kasih sayang, berjanji akan melakukan yang terbaik. Masa pemulihan Max di pusat rehabilitasi tidak mudah. Hari-hari pertama ia hanya diam, menolak makan, dan kehilangan semangat hidup. Sarah sering menghabiskan malam untuk menemani Max, berbisik lembut sambil memijat tubuhnya yang kaku. Dalam suara bergetar, dia berkata pada Max bahwa hidup masih indah meski berbeda. Sarah menyesali ketidakmampuannya memberikan harapan lebih cepat kepada anjing yang telah kehilangan segalanya. Robert Hayes, direktur shelter yang pragmatis, mulai mempertanyakan keputusan Sarah. Biaya perawatan Max sudah mencapai puluhan ribu dolar tanpa kemajuan berarti. Dia sering berdebat dengan Sarah tentang efisiensi sumber daya. Dalam diskusi tertutup, Robert berargumen bahwa dana tersebut bisa menyelamatkan lebih banyak hewan sehat. Sarah merasakan tekanan besar namun tetap mempertahankan pendiriannya. Dia yakin Max memiliki potensi untuk pulih. Investigasi Sarah tentang penyebab kecelakaan Max mengungkap fakta mengejutkan. Jejak di lokasi kejadian menunjukkan ada jejak ban mobil dan tanda-tanda perburuan ilegal. Dia menduga Max tidak terjatuh secara alami, melainkan didorong atau dipaksa lari hingga terjatuh. Sarah mulai menggali lebih dalam, menghubungi ranger hutan dan polisi setempat. Pikirannya dipenuhi kecurigaan bahwa ada yang sengaja menyakiti Max. Dia bertekad mengungkap kebenaran demi keadilan. Dr. Michael Torres, spesialis neurologi hewan, memberikan diagnosa yang mengejutkan. Kerusakan syaraf Max tidak permanen seperti perkiraan awal. Ada kemungkinan kecil untuk pemulihan jika mendapat terapi intensif dan stimulasi yang tepat. Sarah merasakan harapan baru muncul dalam dadanya. Dengan suara bergetar dia berbisik pada Max bahwa mereka akan berjuang bersama. Namun terapi ini membutuhkan komitmen waktu dan biaya yang sangat besar. Sementara itu, Jack Miller, bocah 10 tahun dengan cerebral palsy, baru saja pindah ke Denver bersama ibunya, Linda. Jack menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Linda bekerja sebagai terapis fisik di rumah sakit yang sama dengan Sarah. Dalam percakapan singkat, Linda menceritakan bagaimana Jack sangat menyukai hewan namun takut untuk berinteraksi karena trauma masa lalu. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Linda menceritakan kisah tragis Jack kepada Sarah. 2 tahun lalu, anjing peliharaan Jack diserang oleh anjing liar hingga mati di depan matanya. Sejak saat itu Jack menutup diri dari hewan peliharaan. Dia sering bermimpi buruk dan menolak terapi dengan bantuan hewan. Linda merasa putus asa karena terapi konvensional tidak memberikan kemajuan signifikan. Dalam hatinya dia berharap ada cara untuk membantu Jack kembali percaya diri. Sarah mendapat ide brilian untuk mempertemukan Jack dengan Max.
Dia yakin kedua jiwa yang terluka ini bisa saling menyembuhkan. Namun Robert menentang keras rencana ini, menganggapnya eksperimen berbahaya yang bisa memperburuk kondisi keduanya. Perdebatan sengit terjadi di ruang rapat shelter. Sarah berargumen dengan data penelitian tentang terapi hewan untuk anak berkebutuhan khusus. Dia berbisik dalam hati, memohon kesempatan untuk membuktikan teorinya. Investigasi Sarah tentang kecelakaan Max mulai membuahkan hasil. Ranger Tom Wilson memberikan informasi tentang aktivitas mencurigakan di area peternakan Williams. Ada laporan tentang pemburu ilegal yang sering memasang jebakan untuk menangkap serigala. Sarah menduga Max mungkin terkena jebakan atau diserang saat melindungi kawanan domba. Dia merasa marah dan sedih membayangkan penderitaan yang dialami Max. Tekadnya semakin bulat untuk mengungkap pelaku. Kunjungan pertama Jack ke pusat rehabilitasi berlangsung dengan canggung. Linda mendorong kursi roda Jack dengan hati-hati memasuki ruang perawatan. Jack menatap takut ke arah kandang-kandang hewan. Tubuhnya bergetar ketika mendengar gonggongan dari kejauhan. Sarah berbisik lembut pada Jack, meyakinkannya bahwa semua hewan di sini jinak dan sedang dalam masa penyembuhan. Dia mengelus tangan Jack dengan penuh kehangatan, berharap bisa menenangkan ketakutannya. Pertemuan pertama Jack dan Max berlangsung dalam keheningan. Max berbaring di kandang kacanya, sementara Jack duduk di kursi roda beberapa meter dari kandang. Keduanya saling menatap tanpa bergerak selama hampir 10 menit. Sarah dan Linda mengamati dari sudut ruangan, menahan nafas melihat momen bersejarah ini. Dalam hati Sarah berdoa agar kedua jiwa yang terluka ini bisa menemukan kekuatan dalam diri masing-masing. Terobosan terjadi ketika Jack melihat Max mencoba bergerak dengan kaki depannya. Untuk pertama kalinya, Jack berbicara dengan suara pelan pada Max. "Kamu juga tidak bisa berjalan seperti aku." Air mata mengalir di pipi Jack ketika melihat perjuangan Max. Sarah merasakan haru yang mendalam menyaksikan momen ini. Dia berbisik pada Linda bahwa ini adalah awal dari keajaiban yang mereka tunggu-tunggu. Kontroversi mulai muncul ketika Robert mengancam akan melakukan eutanasia pada Max jika tidak ada kemajuan dalam 2 minggu. Dia berargumen bahwa biaya perawatan sudah terlalu besar dan banyak hewan lain yang membutuhkan bantuan. Sarah merasa frustasi dan marah dengan ultimatum ini. Dia merencanakan strategi untuk menyelamatkan Max, termasuk mencari donatur dan dukungan publik. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Sarah memulai kampanye media sosial untuk menyelamatkan Max. Dia mengunggah video perjuangan Max dengan narasi yang menyentuh hati. Dalam video tersebut, dia menceritakan kisah keberanian Max melindungi kawanan domba dan perjuangannya melawan kelumpuhan. Tanggapan publik luar biasa positif. Video tersebut dibagikan ribuan kali dalam hitungan jam. Sarah merasakan harapan baru ketika donasi mulai berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Jack mulai mengunjungi Max setiap hari setelah sekolah. Dia membacakan buku cerita untuk Max dan menceritakan tentang hari-harinya di sekolah. Max tampak mendengarkan dengan seksama. Ekornya sesekali bergerak ketika Jack tertawa. Linda terkejut melihat perubahan positif pada Jack yang mulai lebih ceria dan terbuka. Dalam hatinya dia bersyukur kepada Sarah yang telah mempertemukan anaknya dengan Max. Terapi ini jauh lebih efektif dari semua metode yang pernah dicoba. Dr. Torres memberikan kabar menggembirakan tentang kondisi Max. Pemeriksaan terbaru menunjukkan ada regenerasi kecil pada syaraf tulang belakangnya. Terapi intensif dan stimulasi emosional dari Jack memberikan dampak positif yang tidak terduga. Sarah hampir tidak percaya dengan hasil ini. Dia peluk Dr. Torres dengan penuh haru. Dalam suara bergetar dia berbisik bahwa keajaiban memang bisa terjadi jika kita tidak pernah menyerah. Harapan untuk kesembuhan Max semakin besar. Investigasi Sarah mencapai titik terang ketika dia menemukan jejak pemburu ilegal yang bertanggung jawab atas kecelakaan Max. Dengan bantuan polisi, mereka berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai Marcus Reed, pemburu yang sudah beberapa kali berurusan dengan hukum. Marcus mengaku telah memasang jebakan ilegal di area peternakan dan Max terluka saat terkena jebakan tersebut. Sarah merasakan lega namun juga marah dengan kebiadaban yang dialami Max. Keadilan akhirnya ditegakkan. Proses hukum terhadap Marcus Reed menjadi perhatian media lokal. Kisah Max dan Jack menjadi simbol perjuangan melawan kejahatan terhadap hewan. Sarah diminta memberikan kesaksian di pengadilan tentang kondisi Max dan dampak traumanya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa Max adalah korban kejahatan yang harus mendapat keadilan. Media sosial ramai membahas kasus ini dengan tagar yang dibuat Jack dan teman-temannya di sekolah. Dukungan publik semakin menguat.
Robert mulai mengubah sikapnya ketika melihat dampak positif dari kisah Max dan Jack terhadap citra pusat rehabilitasi. Donasi yang masuk tidak hanya untuk Max, tetapi juga untuk hewan-hewan lain yang membutuhkan perawatan. Dia mengakui kepada Sarah bahwa keputusannya untuk eutanasia Max adalah kesalahan besar. Dalam percakapan pribadi, Robert berbisik pada Sarah bahwa dia bangga dengan dedikasi dan visinya. Dia berjanji akan mendukung penuh program terapi hewan untuk anak berkebutuhan khusus. Kemajuan Max semakin pesat dengan dukungan Jack dan tim medis. Dia mulai bisa menggerakkan kaki belakangnya sedikit demi sedikit. Setiap kemajuan kecil dirayakan oleh Jack dengan sorak gembira. Sarah mendokumentasikan setiap momen perbaikan untuk dibagikan kepada para donatur dan pendukung. Dia merasakan kebanggaan yang luar biasa melihat kerja keras mereka membuahkan hasil. Max dan Jack telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan kondisi serupa. Jack mengalami terobosan besar dalam terapinya sendiri. Motivasinya untuk membantu Max membuatnya lebih rajin melakukan latihan fisik. Dia mulai bisa berdiri dengan bantuan alat bantu untuk beberapa detik. Linda menangis haru melihat perkembangan anaknya yang luar biasa. Dalam pelukan hangat, dia berbisik pada Jack betapa bangganya dia dengan keberanian dan kebaikan hati anaknya. Jack menjawab bahwa Max telah mengajarkannya untuk tidak pernah menyerah. Video dokumenter tentang perjalanan Max dan Jack mulai viral di platform media sosial. Kisah mereka menginspirasi ribuan orang di seluruh Amerika untuk berbagi cerita serupa. Sarah terkejut dengan jangkauan dampak yang tidak pernah dibayangkannya. Stasiun televisi lokal dan nasional mulai meliput kisah ini. Jack menjadi perwakilan anak-anak berkebutuhan khusus yang menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi semangat juang. Max menjadi simbol ketangguhan dan harapan. Keluarga Williams yang semula menyerahkan Max datang berkunjung dengan perasaan bersalah. Mereka mengakui kepada Sarah bahwa keputusan menyerahkan Max adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Sarah memaafkan mereka dan menjelaskan bahwa Max kini memiliki misi yang lebih besar. Dalam suasana haru, keluarga Williams menyumbangkan sebagian hasil penjualan peternakan untuk mendukung program terapi hewan. Mereka berbisik pada Max, meminta maaf dan berterima kasih atas pengabdiannya. Dr. Torres mengusulkan Max menjadi bagian dari program penelitian terapi hewan untuk anak berkebutuhan khusus. Universitas Colorado tertarik mengembangkan metode terapi yang telah terbukti efektif pada Jack. Sarah sangat antusias dengan proposal ini karena bisa membantu lebih banyak anak. Dia berbisik pada Max bahwa anjing hebat ini akan menjadi pionir dalam dunia terapi hewan. Pikirannya dipenuhi visi tentang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jack mulai aktif dalam kampanye kesadaran disabilitas di sekolahnya. Dia menceritakan kisah persahabatannya dengan Max kepada teman-teman sekelas. Guru-guru terkagum dengan perubahan kepercayaan diri Jack yang luar biasa. Linda mendapat panggilan dari kepala sekolah yang ingin mengundang Max untuk presentasi khusus. Jack sangat bersemangat dengan ide ini. Dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Max adalah pahlawan sejati yang tidak pernah menyerah. Persiapan presentasi di sekolah Jack melibatkan tim khusus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Max. Sarah melatih Max untuk berinteraksi dengan anak-anak dalam jumlah besar. Dia khawatir stres bisa mempengaruhi kondisi kesehatan Max yang masih dalam pemulihan. Namun Max menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dalam hatinya Sarah berdoa agar presentasi ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Hari presentasi tiba dengan antusiasme tinggi dari seluruh sekolah. Jack dengan bangga memperkenalkan Max kepada ratusan siswa yang hadir di aula. Max berbaring tenang di samping kursi roda Jack. Sesekali menggerakkan ekornya ketika anak-anak bertepuk tangan. Sarah mengamati dari samping panggung, hatinya dipenuhi kebanggaan melihat dua sahabat ini menginspirasi begitu banyak orang. Presentasi berlangsung sukses dengan tepuk tangan meriah yang panjang. Dampak presentasi di sekolah sangat luar biasa. Beberapa anak dengan kebutuhan khusus mulai tertarik mengikuti program terapi hewan. Orang tua siswa menghubungi Sarah untuk bertanya tentang kemungkinan terapi serupa. Media sosial sekolah dibanjiri komentar positif dan permintaan informasi lebih lanjut. Jack menjadi selebriti kecil di sekolahnya. Dia sangat senang bisa membantu teman-teman lain yang mengalami kesulitan serupa. Sarah merasakan kepuasan yang mendalam melihat program mereka mulai berkembang. Max menunjukkan kemajuan fisik yang mengagumkan dalam terapi intensifnya. Dia mulai bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan alat khusus. Jack berteriak girang setiap kali melihat Max berhasil melangkah. Sarah mendokumentasikan setiap kemajuan untuk laporan penelitian yang sedang disusun Dr. Torres.
Dalam suara bergetar dia berbisik pada Max betapa bangganya dia dengan perjuangan gigi anjing pemberani ini. Keajaiban yang mereka tunggu-tunggu perlahan menjadi kenyataan. Linda memutuskan untuk pindah pekerjaan ke pusat rehabilitasi agar bisa lebih dekat dengan program terapi Jack dan Max. Sarah sangat senang dengan keputusan ini karena Linda memiliki keahlian terapi fisik yang sangat dibutuhkan. Mereka mulai mengembangkan protokol terapi terintegrasi antara anak berkebutuhan khusus dan hewan dalam rehabilitasi. Kerjasama ini membuka peluang besar untuk membantu lebih banyak pasien. Dalam hatinya Sarah bersyukur mendapat partner yang memiliki visi yang sama. Robert mengumumkan rencana ekspansi pusat rehabilitasi dengan menambah unit khusus untuk terapi hewan. Donasi yang terkumpul dari kisah Max dan Jack sudah mencapai ratusan ribu dolar. Sarah diminta memimpin divisi baru ini dengan dukungan penuh dari manajemen. Dia merasakan tanggung jawab besar namun juga antusiasme tinggi untuk mengembangkan program yang telah membuktikan keefektifannya. Pikirannya dipenuhi rencana-rencana ambisius untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Max dan Jack mulai menarik perhatian organisasi nasional untuk kesejahteraan hewan dan anak berkebutuhan khusus. Undangan untuk berbicara di konferensi dan seminar mulai berdatangan. Sarah merasa terharu bahwa perjuangan mereka diakui di tingkat nasional. Jack sangat excited dengan kemungkinan bepergian dan bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki pengalaman serupa. Linda mendukung penuh rencana ini meski khawatir dengan kondisi kesehatan Jack yang masih memerlukan perhatian khusus. Investigasi lanjutan tentang kasus Marcus Reed mengungkap jaringan perburuan ilegal yang lebih besar. Polisi berhasil menangkap beberapa pelaku lain berkat informasi yang diberikan Sarah. Max secara tidak langsung telah membantu mengungkap kejahatan yang merugikan banyak hewan liar. Sarah merasa bangga bahwa perjuangan Max tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk hewan-hewan lain. Dalam doa syukurnya, dia berterima kasih atas keberanian Max yang telah membawa keadilan. Dr. Torres mempublikasikan hasil penelitian awal tentang terapi hewan untuk anak berkebutuhan khusus dengan Max dan Jack sebagai kasus utama. Paper ini mendapat respon positif dari komunitas medis internasional. Sarah terkejut dengan jangkauan dampak penelitian mereka yang sudah merambah ke dunia akademis. Jack merasa bangga bahwa kisahnya bisa membantu penelitian untuk anak-anak lain. Mereka berharap penelitian ini akan membuka jalan bagi terapi serupa di berbagai negara. Sebuah yayasan besar untuk kesejahteraan hewan mengusulkan kerjasama untuk mendirikan pusat terapi hewan pertama di wilayah barat Amerika. Sarah sangat tertarik dengan proposal ini meski menyadari tantangan besar yang harus dihadapi. Dia berbisik dalam hati memohon kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jack dan Max sudah menjadi duta yang sempurna untuk program ini. Linda juga antusias karena bisa mengembangkan karir di bidang yang sangat dia sukai. Max mengalami kemajuan luar biasa dalam kemampuan berjalannya. Dia sudah bisa berjalan hingga 10 meter tanpa bantuan alat khusus. Jack menangis bahagia melihat sahabatnya yang mulai bisa berlari kecil. Sarah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga menyaksikan keajaiban yang telah mereka perjuangkan selama berbulan-bulan. Video kemajuan Max dibagikan ke media sosial dan mendapat jutaan tayangan dalam hitungan hari. Dunia tersentuh dengan kisah perjuangan dan kemenangan ini. Jack juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam terapi fisiknya. Dia sudah bisa berdiri selama beberapa menit dengan bantuan minimal. Motivasinya untuk menyamai kemajuan Max membuatnya sangat rajin berlatih. Linda hampir tidak percaya melihat perkembangan anaknya yang begitu pesat. Dalam pelukan haru, dia berbisik pada Jack bahwa dia adalah anak terkuat dan terbaik di dunia. Dokter yang menangani Jack juga terkagum dengan kemajuan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Undangan untuk tampil di acara televisi nasional datang dari beberapa stasiun besar. Sarah, Jack, dan Max diundang untuk berbagi kisah inspiratif mereka dengan jutaan pemirsa Amerika. Jack sangat antusias meski sedikit gugup menghadapi kamera dan audiens yang besar. Sarah berlatih dengan Jack untuk memastikan dia nyaman saat wawancara. Mereka berharap penampilan ini akan menginspirasi lebih banyak orang dan mendukung program terapi hewan di seluruh negeri. Penampilan di acara televisi nasional berlangsung dengan sukses luar biasa. Jack dengan percaya diri menceritakan perjalanan persahabatannya dengan Max. Max duduk tenang di samping Jack. Sesekali menjilat tangan sahabatnya ketika Jack terlihat gugup. Sarah memberikan penjelasan ilmiah tentang terapi hewan dengan contoh nyata yang sangat menyentuh. Rating acara tersebut mencapai rekor tertinggi untuk program jenis ini. Media sosial dipenuhi komentar positif dan dukungan untuk program mereka. Dampak penampilan televisi sangat luar biasa.
Donasi mengalir dari seluruh Amerika bahkan dari negara lain. Sarah kewalahan merespon email dan telepon dari berbagai pihak yang ingin mendukung atau meniru program mereka. Jack menjadi inspirasi bagi ribuan anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia. Linda harus membantu mengelola jadwal Jack yang tiba-tiba menjadi sangat padat. Mereka menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya sejak pertemuan dengan Max. Proposal untuk mendirikan Yayasan Jack Max mulai dibahas serius oleh tim ahli. Yayasan ini akan fokus pada pengembangan program terapi hewan untuk anak berkebutuhan khusus. Sarah diminta menjadi direktur eksekutif dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dia merasakan tanggung jawab besar namun juga kesempatan emas untuk membuat dampak yang lebih luas. Dalam doa malam, dia memohon kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengemban amanah yang mulia ini. Max dan Jack mulai mengunjungi rumah sakit anak untuk memberikan terapi dan dukungan moral. Respon dari pasien-pasien kecil sangat mengharukan. Banyak anak yang semula murung dan putus asa menjadi ceria setelah bertemu dengan Max dan Jack. Para dokter dan perawat terkagum dengan efek positif yang ditimbulkan oleh kehadiran mereka. Sarah mendokumentasikan setiap kunjungan untuk penelitian lanjutan dan laporan untuk yayasan. Peresmian Yayasan Jack Max menjadi acara besar yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, selebriti, dan tokoh masyarakat. Jack memberikan pidato pembukaan yang sangat menginspirasi tentang kekuatan persahabatan dan pantang menyerah. Max duduk dengan bangga di samping podium, menjadi saksi bisu atas pencapaian luar biasa yang telah mereka raih bersama. Sarah merasa haru melihat mimpinya menjadi kenyataan yang bahkan melampaui ekspektasi tertingginya. Jangan lupa suka dan berlangganan channelnya ya. Program pelatihan untuk terapis hewan profesional mulai dijalankan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pengalaman Max dan Jack. Sarah memimpin tim instruktur yang terdiri dari dokter hewan, psikolog anak, dan terapis fisik. Peserta pelatihan datang dari berbagai negara bagian bahkan dari luar negeri. Dalam setiap sesi, Sarah selalu menekankan pentingnya kesabaran, empati, dan kepercayaan dalam proses terapi. Max dan Jack sering menjadi model dalam demonstrasi praktik. Jack mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya bersama Max dengan bantuan penulis profesional. Buku ini akan menjadi panduan inspiratif untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka. Sarah sangat mendukung proyek ini karena bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan motivasi. Jack sangat antusias menuangkan perasaan dan pengalamannya ke dalam tulisan. Dia berharap buku ini bisa membantu anak-anak lain yang mengalami kesulitan serupa. Max mengalami kemajuan luar biasa hingga dokter menyatakan dia sudah bisa hidup normal meski masih memerlukan terapi rutin. Kemampuan berjalannya sudah mencapai 80% dari kondisi sebelum kecelakaan. Jack sangat bahagia melihat sahabatnya yang sudah bisa berlari dan bermain seperti anjing normal. Sarah merasa bangga dengan keajaiban yang telah mereka saksikan bersama. Kisah kesembuhan Max menjadi bukti nyata bahwa mukjizat benar-benar bisa terjadi dengan usaha dan doa yang tidak pernah putus. Kunjungan ke sekolah-sekolah menjadi agenda rutin Jack dan Max untuk menyebarkan pesan tentang inklusi dan penerimaan terhadap perbedaan. Mereka sudah mengunjungi lebih dari 50 sekolah di berbagai negara bagian. Setiap kunjungan selalu memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap pandangan siswa tentang disabilitas. Sarah mengamati bagaimana Max dan Jack mampu mengubah stereotip negatif menjadi pemahaman dan empati. Program ini menjadi salah satu yang paling sukses dari yayasan mereka. Linda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar master dalam terapi hewan. Sarah sangat mendukung keputusan ini dan memberikan beasiswa penuh melalui yayasan. Linda ingin mengembangkan keahliannya agar bisa membantu lebih banyak anak berkebutuhan khusus. Dalam hatinya dia bersyukur atas perubahan hidup yang luar biasa sejak pertemuan dengan Sarah dan Max. Jack juga bangga dengan semangat belajar ibunya yang tidak pernah surut meski usia sudah tidak muda lagi. Ekspansi program terapi hewan dimulai dengan pembukaan cabang kedua di Phoenix, Arizona. Sarah memimpin tim survei untuk memilih lokasi dan merancang fasilitas yang optimal. Max dan Jack ikut dalam perjalanan ini sebagai duta program dan sumber inspirasi untuk tim baru. Mereka disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat Phoenix yang sudah mengikuti kisah mereka di media. Sarah merasakan kebanggaan melihat program yang dimulai dari satu kandang kecil kini berkembang menjadi gerakan nasional. Dr. Torres mengumumkan hasil penelitian longitudinal tentang efektivitas terapi hewan yang telah berlangsung selama 2 tahun. Data menunjukkan tingkat keberhasilan yang mencapai 90% untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mengikuti program ini. Jack dan Max menjadi kasus paling sukses yang membuktikan validitas metode terapi ini.
Sarah merasa terharu mendengar hasil penelitian yang membenarkan semua perjuangan dan kepercayaan mereka. Penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal medis internasional terkemuka. Jack mengalami terobosan besar dalam kemampuan fisiknya. Dia berhasil berjalan tanpa alat bantu sejauh 50 meter dalam tes terapi terbaru. Linda menangis bahagia melihat anaknya yang dulu hanya bisa duduk di kursi roda kini bisa melangkah dengan kakinya sendiri. Sarah merasakan keajaiban yang sama seperti ketika melihat kemajuan Max untuk pertama kali. Dokter yang menangani Jack menyatakan ini adalah kasus pemulihan paling menakjubkan yang pernah mereka saksikan dalam karir medis mereka. Peluncuran aplikasi mobile Jack Max Foundation memungkinkan akses terapi virtual untuk anak-anak di daerah terpencil. Sarah bekerja sama dengan developer teknologi untuk menciptakan platform yang user-friendly dan efektif. Jack sangat antusias dengan teknologi ini karena bisa membantu teman-teman yang tidak bisa datang langsung ke pusat terapi. Aplikasi ini dilengkapi dengan video tutorial, panduan terapi, dan sistem konsultasi online dengan terapis profesional. Dalam minggu pertama, aplikasi sudah diunduh lebih dari 100.000 kali. Max menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai anjing terapis dengan mendeteksi perubahan emosi pada anak-anak yang ditanganinya. Sarah mengamati bagaimana Max bisa merasakan kesedihan, ketakutan, atau kegembiraan anak-anak bahkan sebelum terapis manusia menyadarinya. Kemampuan empati Max yang alami membuatnya menjadi terapis yang sangat efektif. Dr. Torres tertarik meneliti lebih lanjut tentang kemampuan sensing ini untuk pengembangan terapi hewan di masa depan. Max telah melampaui perannya sebagai pasien menjadi healer untuk orang lain. Buku Jack berjudul Berjalan Bersama Max, Kisah Persahabatan yang Mengubah Hidup, berhasil diterbitkan dan langsung menjadi buku terlaris. Jack sangat bangga melihat karyanya dipajang di toko-toko buku di seluruh Amerika. Sarah membantu promosi buku dengan mengatur tur buku ke berbagai kota. Max selalu menemani Jack dalam acara peluncuran buku, menjadi daya tarik utama yang membuat acara selalu ramai pengunjung. Hasil penjualan buku sepenuhnya disumbangkan untuk pengembangan program terapi hewan. Pengakuan internasional mulai berdatangan untuk program terapi hewan yang dikembangkan Sarah, Jack, dan Max. Mereka diundang ke konferensi medis internasional di Swiss untuk mempresentasikan metode terapi mereka. Jack sangat excited dengan perjalanan internasional pertamanya bersama Max. Sarah merasa terharu bahwa program yang dimulai dari pusat rehabilitasi kecil di Denver kini diakui oleh komunitas medis dunia. Persiapan presentasi melibatkan persiapan khusus untuk memastikan Max nyaman selama penerbangan panjang. Presentasi di konferensi Swiss mendapat standing ovation dari peserta yang terdiri dari dokter dan peneliti terbaik dunia. Jack dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari audiens internasional tentang pengalamannya dengan terapi hewan. Max duduk tenang di panggung, menjadi bukti hidup keberhasilan program mereka. Sarah merasa bangga melihat Jack yang dulu malu dan tertutup kini menjadi pembicara yang menginspirasi audiens internasional. Beberapa negara menyatakan minat untuk mengadopsi program serupa. Kembali ke Amerika, mereka disambut dengan sambutan hangat di Bandara Denver. Media lokal dan pendukung program berkumpul untuk menyambut kepulangan tim yang telah mengharumkan nama Amerika di kancah internasional. Jack merasa seperti pahlawan yang pulang dari misi penting. Sarah terharu melihat dukungan masyarakat yang tidak pernah surut sejak awal perjalanan mereka. Max tampak senang kembali ke tanah kelahirannya dan segera berlari menuju kandang favoritnya di pusat rehabilitasi. Ekspansi program berlanjut dengan pembukaan cabang ketiga di Miami, Florida. Sarah memutuskan untuk fokus pada daerah-daerah dengan populasi anak berkebutuhan khusus yang tinggi. Jack dan Max kembali menjadi duta dalam peresmian cabang baru ini. Mereka disambut dengan festival khusus yang dihadiri ribuan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Sarah merasakan kepuasan melihat dampak program mereka yang semakin meluas ke berbagai komunitas yang membutuhkan. Linda berhasil menyelesaikan program master dan langsung diangkat sebagai direktur pelatihan di Jack Max Foundation. Sarah sangat senang memiliki partner yang memahami visi dan misi yayasan dengan baik. Linda mengembangkan kurikulum pelatihan yang lebih komprehensif berdasarkan pengalaman langsung dengan Jack. Dalam pidato pelantikannya, Linda berbisik dengan suara bergetar bahwa semua pencapaian ini dimulai dari harapan kecil seorang ibu untuk anaknya. Jack merasa bangga dengan prestasi ibunya. Max mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang alami meski masih sangat aktif dalam program terapi. Sarah memutuskan untuk mengurangi jadwal kunjungan Max agar dia bisa lebih banyak istirahat. Jack memahami keputusan ini meski sedikit sedih karena tidak bisa sesering dulu bersama sahabatnya.
Mereka mulai mempersiapkan program regenerasi dengan melatih anjing-anjing muda lain untuk meneruskan misi Max. Sarah yakin warisan Max akan terus hidup melalui anjing-anjing terapis generasi berikutnya. Perayaan ulang tahun ketiga Jack Max Foundation menjadi acara besar yang dihadiri ribuan orang. Jack, yang kini sudah bisa berjalan dengan baik, memberikan pidato penuh semangat tentang perjalanan luar biasa mereka. Max duduk dengan bangga di samping Jack, menyaksikan semua pencapaian yang telah mereka raih bersama. Sarah merasa haru mengingat hari-hari awal ketika Max hampir dieuthanasia dan Jack takut pada hewan. Kini mereka telah mengubah hidup ribuan anak dan keluarga di seluruh dunia. Program beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus diluncurkan sebagai ekspansi misi yayasan. Jack sangat antusias dengan program ini karena ingin memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Sarah bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Program ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan perusahaan swasta. Max menjadi maskot program beasiswa yang menginspirasi semangat pantang menyerah. Jack memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah dengan jurusan psikologi untuk memperdalam pemahamannya tentang terapi hewan. Sarah sangat mendukung keputusan ini dan memastikan Jack mendapat beasiswa penuh dari yayasan mereka sendiri. Linda merasa bangga dengan ambisi anaknya yang ingin mengembangkan ilmu untuk membantu orang lain. Jack berencana meneliti lebih dalam tentang ikatan emosional antara manusia dan hewan dalam proses penyembuhan. Max akan menjadi subjek penelitian utama dalam studi Jack. Dokumenter tentang perjalanan Jack dan Max mulai diproduksi oleh rumah produksi Hollywood terkemuka. Sarah terlibat sebagai konsultan untuk memastikan akurasi cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Jack sangat excited karena akan ada aktor yang memerankan dirinya dalam film. Max juga akan tampil sebagai dirinya sendiri dalam beberapa adegan penting. Mereka berharap film ini akan menginspirasi lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya terapi hewan. Pelatihan anjing-anjing muda untuk program terapi intensif dimulai dengan Max sebagai mentor utama. Sarah mengamati bagaimana Max dengan sabar mengajarkan anjing-anjing muda tentang cara berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jack juga terlibat dalam proses pelatihan ini, berbagi pengalamannya dengan para trainer. Salah satu anjing muda bernama Hope menunjukkan potensi luar biasa dan kemampuan empati yang mirip dengan Max. Sarah yakin regenerasi program terapi akan berjalan dengan baik. Peluncuran Center Penelitian Terapi Hewan pertama di Amerika Serikat menjadi milestone penting dalam perjalanan mereka. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium canggih dan ruang terapi yang dirancang khusus untuk penelitian dan praktik. Dr. Torres diangkat sebagai Direktur Penelitian dengan dukungan penuh dari Jack Max Foundation. Sarah merasa bangga melihat mimpi mereka untuk mengembangkan terapi hewan secara ilmiah akhirnya terwujud. Center ini akan menjadi rujukan utama untuk penelitian terapi hewan di dunia. Jack mulai mengajar di program pelatihan terapis hewan meski masih kuliah. Pengalamannya sebagai pasien memberikan perspektif unik yang sangat berharga bagi calon terapis. Para peserta pelatihan sangat antusias belajar langsung dari Jack yang mereka anggap sebagai legenda hidup. Sarah mengamati bagaimana Jack dengan percaya diri berbagi ilmu dan pengalamannya. Max selalu menemani Jack saat mengajar, menjadi contoh hidup tentang anjing terapis yang ideal. Ekspansion internasional dimulai dengan pembukaan cabang pertama di Kanada. Sarah memimpin tim survei untuk memastikan standar yang sama dengan program di Amerika. Jack dan Max diundang untuk meresmikan cabang Kanada yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat. Mereka mendapat sambutan dari pemerintah Kanada yang mengapresiasi kontribusi program terapi hewan. Sarah merasa terharu melihat dampak positif program mereka yang sudah melintas batas negara. Max merayakan ulang tahun ke-10-nya dengan festival besar yang dihadiri ribuan anak dan keluarga yang pernah dibantu program terapi. Jack mengorganisir perayaan ini sebagai bentuk penghargaan untuk sahabat yang telah mengubah hidupnya. Sarah menyiapkan surprise berupa pemberian penghargaan khusus untuk Max sebagai anjing terapis terbaik Amerika. Dalam pidatonya, Jack dengan suara bergetar menyatakan bahwa Max adalah pahlawan sejati yang tidak pernah menyerah. Perayaan ini menjadi momen emosional yang sangat berkesan bagi semua yang hadir. Penelitian Dr. Torres tentang neuroplastisitas pada anak berkebutuhan khusus yang menjalani terapi hewan mendapat pengakuan dari komunitas medis internasional. Jack menjadi subjek penelitian utama yang membuktikan bagaimana terapi hewan dapat merangsang perkembangan otak. Sarah bangga bahwa program mereka tidak hanya memberikan manfaat praktis tetapi juga kontribusi ilmiah yang signifikan.
Hasil penelitian ini akan mengubah pendekatan medis terhadap terapi untuk anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia. Jack lulus kuliah dengan predikat terpuji tertinggi dan langsung diterima di program doktor untuk melanjutkan penelitian tentang terapi hewan. Sarah sangat bangga dengan pencapaian akademis Jack yang luar biasa. Linda menangis haru melihat anaknya yang dulu dianggap tidak akan bisa hidup normal kini menjadi sarjana terbaik di universitasnya. Max hadir dalam upacara wisuda Jack, duduk tenang di kursi kehormatan yang disediakan khusus untuknya. Ini menjadi momen kemenangan yang sangat membanggakan bagi keluarga kecil mereka. Dokumenter, Jack Max, A Journey of Hope, tayang perdana di Festival Film Internasional dan langsung mendapat sambutan luar biasa. Jack dan Max hadir di pemutaran perdana karpet merah dengan bangga. Sarah terharu melihat perjalanan hidup mereka diabadikan dalam karya seni yang indah. Film ini berhasil menyentuh hati jutaan penonton dan meningkatkan kesadaran global tentang terapi hewan. Beberapa distributor internasional tertarik membeli hak tayang untuk negaranya masing-masing. Peluncuran program terapi virtual reality yang dikombinasikan dengan terapi hewan menjadi inovasi terbaru dari Jack Max Foundation. Jack terlibat langsung dalam pengembangan teknologi ini untuk memastikan efektivitasnya. Max menjadi model dalam pembuatan avatar virtual yang akan membantu anak-anak di daerah terpencil. Sarah yakin teknologi ini akan merevolusi cara terapi hewan dilakukan di masa depan. Program pilot menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dengan tingkat kepuasan pasien yang tinggi. Jack memulai program doktornya dengan fokus penelitian pada neurobiologi ikatan manusia hewan dalam proses penyembuhan. Max akan menjadi partner penelitian utamanya selama beberapa tahun ke depan. Sarah sangat mendukung penelitian ini karena akan memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk pengembangan terapi hewan. Linda bangga melihat anaknya yang semakin dewasa dan memiliki visi jelas untuk masa depan. Mereka berharap penelitian Jack akan membuka cakrawala baru dalam dunia terapi dan kedokteran. Peresmian Yayasan Internasional Jack Max menandai ekspansi global program terapi hewan mereka. Sarah diangkat sebagai presiden dengan tanggung jawab mengkoordinasikan cabang-cabang di berbagai negara. Jack menjadi duta remaja yang akan berkeliling dunia untuk menyebarkan misi yayasan. Max, meski sudah memasuki usia senja, masih bersemangat menjadi duta program di tingkat internasional. Mereka berkomitmen untuk membantu jutaan anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia. Program pertukaran terapis internasional diluncurkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar negara. Sarah memfasilitasi kolaborasi antara terapis dari Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Jack sangat antusias dengan program ini karena bisa belajar dari pendekatan terapi yang berbeda-beda. Max menjadi case study yang dipelajari oleh terapis dari berbagai negara. Program ini membuka jalan untuk standarisasi terapi hewan di tingkat global. Max mulai menunjukkan penurunan stamina yang wajar untuk anjing seusianya. Sarah dengan hati-hati mengurangi aktivitas Max namun tetap memastikan dia merasa berguna dan dicintai. Jack menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Max, mengingat semua momen indah yang telah mereka lalui bersama. Linda membantu merawat Max dengan penuh kasih sayang sebagai bentuk terima kasih atas semua yang telah dilakukan anjing hebat ini. Mereka semua menyadari bahwa Max telah memberikan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Perayaan 5 tahun Yayasan Jack Max menjadi acara spektakuler yang dihadiri oleh ribuan penerima manfaat dari seluruh dunia. Jack, yang kini sudah menjadi peneliti muda yang disegani, memberikan pidato utama yang sangat menginspirasi. Max duduk dengan bangga di samping podium, menyaksikan semua pencapaian yang telah mereka raih bersama. Sarah merasa haru mengingat perjalanan panjang dari kandang kecil di pusat rehabilitasi hingga gerakan global yang mengubah hidup jutaan orang. Ini adalah momen kemenangan yang membanggakan bagi keluarga besar Yayasan Jack Max. Jack menerima penghargaan Nobel Muda untuk kontribusinya dalam bidang terapi hewan dan penelitian neuroplastisitas. Sarah dan Linda hadir dengan bangga dalam upacara penganugerahan di Stockholm. Max, meski sudah tua, tetap menemani Jack sebagai partner yang tidak terpisahkan. Dalam pidato penerimaannya, Jack dengan suara bergetar menyatakan bahwa semua pencapaian ini dimulai dari seekor anjing lumpuh yang tidak pernah menyerah. Penghargaan ini menjadi puncak pengakuan internasional atas dedikasi mereka. Program Legacy Max dimulai dengan pembuatan museum interaktif yang menceritakan perjalanan luar biasa Max dan Jack. Sarah memimpin tim kurator untuk memastikan setiap detail kisah terabadikan dengan baik. Jack berkontribusi dengan menulis narasi untuk setiap eksibit berdasarkan memorinya bersama Max. Museum ini akan menjadi tempat edukasi dan inspirasi bagi generasi mendatang.
Max sangat senang melihat foto-foto dan video perjalanan hidupnya dipajang dengan indah. Peluncuran program beasiswa Jack Max untuk mahasiswa veteriner dan psikologi menjadi komitmen baru yayasan dalam mencetak generasi terapis masa depan. Sarah bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik dunia untuk program beasiswa ini. Jack terlibat langsung dalam proses seleksi untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki passion yang sama. Linda mengembangkan kurikulum khusus untuk penerima beasiswa. Program ini akan memastikan keberlangsungan misi terapi hewan untuk puluhan tahun ke depan. Max merayakan ulang tahun ke-11 dengan perayaan intim bersama keluarga terdekatnya. Jack mengorganisir gathering kecil dengan orang-orang yang paling berarti dalam hidup Max. Sarah menyiapkan album foto yang berisi semua momen indah perjalanan mereka selama bertahun-tahun. Linda membuat kue khusus untuk Max dengan bahan-bahan yang aman untuk anjing. Dalam suasana hangat dan penuh cinta, mereka merayakan kehidupan luar biasa anjing yang telah mengubah dunia. Jack menyelesaikan disertasi doktornya tentang Neurobiological Mechanics of Human-Animal Bond in Therapeutic Settings, dengan Max sebagai subjek penelitian utama. Sarah sangat bangga dengan karya ilmiah Jack yang akan menjadi referensi penting dalam bidang terapi hewan. Max hadir dalam sidang promosi Dr. Jack, menjadi saksi pencapaian tertinggi sahabatnya. Linda menangis haru melihat anaknya yang kini menjadi Dr. Jack Miller pada usia yang sangat muda. Penelitian ini akan membuka era baru dalam pemahaman ilmiah tentang terapi hewan. Pembukaan pusat keunggulan Jack Max di Universitas Harvard menandai pengakuan akademis tertinggi terhadap kontribusi mereka. Sarah diangkat sebagai direktur pusat dengan dukungan penuh dari universitas. Jack akan menjadi peneliti tamu termuda dalam sejarah Harvard. Max mendapat gelar kehormatan sebagai anjing terapis terpuji dari universitas. Pusat ini akan menjadi pusat penelitian dan pelatihan terapi hewan terdepan di dunia. Max mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih sering meski masih bersemangat ketika bertemu dengan anak-anak. Sarah dan Jack memutuskan untuk memberikan Max masa pensiun yang layak dengan tetap menjadi maskot yayasan. Linda membantu merawat Max dengan perhatian ekstra sebagai bentuk penghormatan. Mereka semua menyadari bahwa Max telah memberikan segalanya untuk misi mereka. Setiap hari bersama Max menjadi sangat berharga dan penuh makna. Peluncuran buku kedua Jack berjudul The Science of Hope, Understanding Human-Animal Therapeutic Bond, menjadi buku terlaris internasional. Sarah membantu promosi buku dengan mengatur tur dunia yang melibatkan presentasi di berbagai universitas terkemuka. Max menemani Jack dalam beberapa acara peluncuran buku meski dengan jadwal yang lebih ringan. Buku ini menjadi buku teks standar untuk program terapi hewan di seluruh dunia. Hasil penjualan buku disumbangkan sepenuhnya untuk pengembangan program beasiswa. Perayaan ulang tahun ke-12 Max dirayakan dengan festival global yang disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Jutaan orang dari berbagai negara mengikuti perayaan ini secara virtual. Jack memberikan pidato penghormatan untuk Max dengan suara yang penuh haru. Sarah menyampaikan laporan tentang dampak global program terapi hewan yang telah membantu jutaan anak. Max duduk dengan tenang, menyaksikan semua orang yang mencintainya berkumpul untuk merayakan hidupnya yang luar biasa. Yayasan Jack Max mencapai pencapaian besar membantu 1 juta anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia. Sarah mengumumkan pencapaian ini dalam konferensi pers global yang dihadiri media internasional. Jack merasa bangga bahwa mimpinya membantu anak-anak seperti dirinya telah terwujud melampaui ekspektasi. Max menjadi saksi hidup pencapaian luar biasa ini. Linda menangis haru mengingat perjalanan panjang dari seorang anak lumpuh dan anjing lumpuh hingga mengubah hidup 1 juta anak. Max mulai mengalami penurunan kesehatan yang signifikan namun masih mempertahankan semangat dan keceriaannya. Sarah, Jack, dan Linda bergantian merawat Max dengan penuh kasih sayang. Mereka memastikan Max merasa nyaman dan dicintai di setiap momen. Jack menghabiskan waktu ekstra dengan Max, membacakan buku dan menceritakan rencana masa depan yayasan. Dalam hatinya Jack berdoa agar Max bisa merasakan kebahagiaan sampai akhir hayatnya. Dokumenter kedua tentang warisan Max dan Jack mulai diproduksi dengan fokus pada dampak global program terapi hewan. Sarah terlibat sebagai produser eksekutif untuk memastikan pesan yang tepat disampaikan. Jack menjadi narator utama yang menceritakan evolusi gerakan mereka dari perspektif yang lebih dewasa. Max masih bisa berpartisipasi dalam beberapa adegan meski dengan stamina yang terbatas. Mereka berharap dokumenter ini akan menginspirasi generasi baru untuk melanjutkan misi terapi hewan. Pada hari yang tenang di musim semi, Max meninggal dunia dengan damai di pangkuan Jack dan Sarah. Linda berada di samping mereka,
Mengelus kepala Max untuk terakhir kalinya. Jack menangis sambil berbisik terima kasih pada sahabat yang telah mengubah hidupnya selamanya. Sarah merasakan kehilangan yang mendalam namun juga rasa syukur atas semua keajaiban yang telah Max berikan. Max pergi dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Pemakaman Max dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Jack memberikan pidato duka yang sangat menyentuh tentang kehidupan luar biasa Max dan warisan yang ditinggalkannya. Sarah mengumumkan pendirian dana peringatan Max untuk melanjutkan misi terapi hewan. Linda membacakan puisi yang dia tulis khusus untuk Max sebagai ungkapan terima kasih keluarga mereka. Max dimakamkan di Taman Memorial khusus di pusat yayasan, tempat dia akan selalu dikenang sebagai pahlawan. 5 tahun setelah kepergian Max, Yayasan Jack Max telah berkembang menjadi organisasi global terbesar untuk terapi hewan dengan cabang di 50 negara. Jack, kini guru besar muda di Harvard, terus mengembangkan penelitian neurobiologi terapi hewan. Sarah menjadi pembicara utama paling dicari untuk konferensi medis internasional. Linda memimpin divisi pelatihan global dengan bangga. Hope, anjing yang dilatih Max, kini menjadi terapis utama dan melanjutkan warisan gurunya. Setiap hari, ribuan anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia merasakan manfaat dari program yang dimulai oleh persahabatan luar biasa antara seorang anak lumpuh dan seekor anjing lumpuh yang tidak pernah menyerah. Mereka membuktikan bahwa mukjizat benar-benar terjadi ketika cinta, harapan, dan tekad bertemu dalam harmoni yang sempurna. Jangan lupa suka, komentar, bagikan, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.